Assalamualaikum. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Smart Kiandra. Kali ini saya mau berbagi resep tentang spaghetti panggang yang lagi bertebaran di Instagram. Ini bisa banget buat dijadikan ide jual. Buat teman-teman yang penasaran, ini bikinnya gampang banget. Yuk simak terus videonya. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini yang pertama 2 buah sosis, 5 siung bawang putih dan setengah siung bawang bombay. Kemudian di sini saya siapkan saus bolognese. Untuk saus bolognese-nya itu mereknya bebas, ada juga yang dari Pronas. Dan 1 sendok teh kaldu bubuk, saya pakai totole, 1 sendok teh lada bubuk. Ini juga bisa pakai merica yang ditumbuk. Lalu 1,5 sendok teh garam. Untuk takaran garamnya juga disesuaikan saja, dan 1 sendok teh gula pasir. Untuk daging kornetnya saya pakai Pronas, ini beli di Alfamart juga ada, dan 100 gram pasta spaghetti. Bahan-bahannya sangat simpel dan mudah didapatkan. Oke, langsung kita masak. Di sini saya akan memasak spagettinya terlebih dahulu, namun ini air rebusannya saya tambahkan dengan 1 sendok teh minyak goreng dan juga 1 sendok teh garam. Setelah itu ini kita masak spagettinya hingga al dente. Al dente itu adalah istilah untuk tingkat kematangan pada pasta. Jadi nanti ini pastanya kenyal, empuk. Nah, itu namanya al dente ya teman-teman. Oke, sambil kita menunggu spagettinya matang, di sini saya akan cincang halus bumbu-bumbunya. Ini saya geprek aja, kemudian kita potong-potong seperti ini, dipotong cincang. Boleh juga pakai chopper, namun karena saya lagi males cuci piring yang terlalu banyak, jadi begini aja ya, digeprek aja, kemudian diiris seperti ini. Nah, lalu kita lanjut cincang-cincang seperti ini atau cacah. Untuk bawang bombaynya itu selera aja cara motongnya, namun saya lebih suka dipotong seperti ini, memanjang atau melingkar ya. Boleh juga dipotong model dadu, disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Setelah itu ini mulai kita tumis terlebih dahulu bawangnya, namun sebelumnya ini saya tambahkan dengan margarin. Boleh pakai minyak sayur juga. Tapi kalau bikin pasta itu saya lebih prefer ke margarin atau blue band ya teman-teman. Kemudian kita panaskan margarinnya. Kita masak hingga mencair atau meleleh. Nah, setelah dipastikan sudah meleleh seperti ini boleh kita tambahkan dengan bawang bombay dan juga bawang putih yang sudah kita cincang tadi ya. Kemudian ini kita tumis hingga harum dan juga sedikit layu, jangan sampai gosong ya teman-teman. Terus ini pastikan bawang putihnya juga matang. Setelah sudah harum seperti ini, kita tambahkan saja bumbunya. Lalu ini kita tumis kembali hingga layu seperti ini. Pastikan bawang putihnya itu benar-benar matang, karena nanti kalau mentah itu tidak enak ya, ketika kita makan tidak sengaja kemakan bawang putihnya itu tidak enak. Lalu kita bisa tambahkan dengan sosis. Nah, untuk isiannya sebenarnya bebas, teman-teman boleh pakai daging cincang, itu lebih enak ya, atau boleh juga pakai ayam cincang, itu pokoknya disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Ini saya pakai sosis karena kebetulan ada sisa sosis di kulkas, dan juga saya pakai kornet dari Pronas. Kornet dari Pronas ini kalau menurut saya tuh enak ya teman-teman. Ini bisa juga dijadikan sebagai isian martabak, karena kornet dari Pronas ini yang pertama enak, terus harganya terjangkau, dan ini mudah didapat karena sudah pasti ada di supermarket dan juga Alfamart atau Indomart. Kemudian ini lanjut kita tumis hingga dipastikan kornet dan juga sosisnya matang.
Jangan lupa ini kita tambahkan dengan saus bolognese-nya. Di sini saya pakai secukupnya aja, sekitar 2-3 sendok makan. Nah, lalu ini kembali kita aduk supaya tercampur rata. Bila dirasa kering, ini bisa kita tambahkan dengan air rebusan pasta yang tadi ya teman-teman, atau boleh pakai air kaldu ayam, terserah. Kalau ini saya menambahkan dengan air pasta. Secukupnya aja, bila dirasa sudah kental boleh dihentikan, tapi kalau masih terasa kering boleh ditambahkan. Kemudian ini saya tambahkan dengan sedikit pala bubuk. Jangan lupa setelah ini kalian cicipin terlebih dahulu rasanya. Karena ini sudah pas rasanya, jadi langsung saja kita tambahkan atau kita campurkan dengan spaghetti yang sudah matang. Kemudian ini kita aduk supaya bumbunya tercampur rata. Setelah itu kita bikin saus bechamelnya. Untuk saus bechamelnya ini saya pertama-tama kita siapkan margarin secukupnya. Ini saya pakai sisaan dari yang tadi. Kurang lebih 2 sendok makan lah ya margarinnya. Lalu ini kita aduk supaya margarinnya lebih cepat meleleh. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya pakai merek segitiga biru. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan tidak bergerindil. Lalu kita tambahkan dengan 250 ml susu cair. Saya pakai UHT Ultra Milk yang full cream. Usahakan susu cairnya yang full cream ya teman-teman supaya kental. Kemudian 60 gram keju quick melt. Boleh pakai mozzarella, itu lebih mantep ya. Karena di sini mozzarella susah didapatkan, jadi saya pakai quick melt aja. Ini pun meleleh dan juga enak, nggak kalah enaknya kalau pakai quick melt ini pokoknya. Kemudian ini kita aduk hingga tidak ada yang bergerindil, hingga teksturnya itu lembut seperti ini. Nah, bisa dipastikan ya teman-teman, lembut seperti ini. Mudah sekali bukan bikinnya? Cara membuat spaghetti panggang ini sangat mudah ya teman-teman. Ini juga bisa banget dijadikan ide bisnis, karena setiap kali saya buka Instagram pasti banyak sekali artis-artis yang di-endorse spaghetti panggang seperti ini. Jujur saya jadi penasaran gimana rasanya, dan akhirnya saya sudah coba bikin dan ternyata rasanya sangat enak. Buat teman-teman yang kepengen usaha juga boleh usaha spaghetti panggang, dan ini rasanya enak dan tidak mengecewakan. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean dari Smart Giandra setiap harinya. Terus buat teman-teman yang suka sama video ini, kalian bisa klik like, komen, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian dan sosial media kalian, supaya video ini lebih bermanfaat dan juga saya lebih bersemangat dalam membuat video. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi setelah ini saya tambahkan dengan keju slice dari Procheese karena harganya terjangkau. Nah, keju slice ini bisa banget jadi topping dari spaghetti panggang. Lalu saya tambahkan juga daun oregano, boleh pakai parsley. Ini tujuannya supaya hasilnya lebih wangi. Kemudian ini saya panggang di oven tangkring. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit. Jadi kalau oven tangkring itu prinsipnya kita panaskan selama 15 menit dengan api sedang, cenderung ya sedang gitu ya, jangan terlalu kecil supaya mencapai suhu 180 derajat. Nah, setelah kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, ini dia sudah jadi spaghetti panggangnya. Hasilnya benar-benar enak dan lembut. Manisnya pas, pedasnya pas, asinnya pas, gurihnya pas. Mau coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat nih, kornetnya pokoknya semuanya menyatu, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Hmm. Enak banget. Sengaja saus La Fontaine saya nggak bikin banyak karena takut pedas, karena anak saya mau ikut makan ya. Seenak ini guys. Udah kelas restoran gitu ini sih. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba di rumah. Dan sampai jumpa di video saya yang lain. See you!